warga kerajaan Allah, welcome to GB Rock Religious Service. Mari kita siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi pastikan saudara telah mempersiapkan roti dan juga anggur sebelum mengikuti ibadah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan rindu untuk melawat setiap kita melalui ibadah ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu, Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita. Dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu. Dan ketekunan dan ketabahan itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita. Sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasih Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya. Bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa, ya. Kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya yang mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu
yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Roh. 'Cause I'm not 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 'cause I'm not
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Rock Bellagio Jakarta. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan saudara, sekalipun kita berjumpa lewat ibadah online. Nah, saya percaya bahwa di minggu yang baru ini rancangan-rencananya lebih dahsyat lagi dalam kehidupan saudara, anugerah kemurahan yang menyertai tidak berkesudahan. Apapun yang sekarang saudara sedang alami, apapun yang sekarang saudara sedang hadapi, ingatlah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Roma pasal yang ke-8, saya ingin baca ayat ini bersama-sama dengan saudara. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi banyak kita. Ya, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan ayat itu saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Dikatakan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau hari ini saudara menjadi umatnya, kalau hari ini saudara percaya kepada Dia, kalau hari ini saudara hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, percaya yang sungguh-sungguh menjadikan Dia Tuhan dan Raja, saudara ada di dalam atau menjadi bagian daripada apa yang disebut mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab berkata bagi mereka yang sesuai, dikatakan yang terpanggil itu sesuai dengan rencananya, maka Allah turut bekerja. Turut bekerja dalam apa? Dalam segala sesuatu. Kalau dalam segala sesuatu berarti dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita mungkin enak, nggak enak, baik, nggak baik. Dalam keadaan terberkati, kurang terberkati, atau bahkan kita merasa kita belum terberkati. Bukan tidak ya saudara. Allah bekerja di dalamnya dan ujung-ujungnya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Terjemahan English Standard Version saya mau bacakan buat saudara. Supaya kita lebih mengerti lebih dalam akan kebenaran ini, dikatakan, and we know that for those who love God, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, all things, segala sesuatu, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, all things, segala sesuatu, work together for good. Belakangnya sama sudah, for those who are called according to His purpose. Ya, segala sesuatu, apapun itu, work together for good. Ya, New Living Translation beberapa supaya memberikan nuansa, pemahaman dan pengertian saudara yang lebih tajam untuk kita semua. Dari apa yang saya rindu untuk share kepada saudara hari ini di minggu yang baru ini. And we know, New Living Translation NLT, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Belakangnya kurang lebih sama semuanya. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya untuk mereka semua. Allah dikatakan God menyebabkan causes. Ya, cause everything, segala sesuatu to work together for the good. Dikatakan bahwa Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama-sama, jadi semuanya itu diarahkan. Segala sesuatu itu diarahkan untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Saya mungkin berpikir, bagaimana caranya saya dalam kondisi yang gak baik, lalu kemudian semuanya itu diarahkan untuk mendatangkan kebaikan. Kok kayaknya mustahil? Saudara, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan bisa memakai hal-hal yang kelihatannya mungkin kurang enak, kurang tepat, kurang baik, kurang cocok buat kita, untuk pada akhirnya ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Bukankah seringkali kita mendengarkan misalkan kesaksian-kesaksian yang dibagikan oleh saudara-saudara kita, selalu diawali dengan sesuatu kan yang kelihatannya kurang baik, tapi at the end atau ujung-ujungnya itu mendatangkan kebaikan. Terjemahan The Message, sebuah terjemahan paraphrase, berkata, that's why we can be so sure. Saya suka dengan terjemahan ini. Itu sebabnya mengapa kita bisa begitu yakin, dikatakan, that every detail in our lives, bahwa setiap detail
Perhatikan itu saudara. Jadi Tuhan gak cuman mengatur segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu in general sense. No, dikatakan that every detail in our lives of love for God is work into something good. Kira-kira ayat ini berkata itu sebabnya mengapa kita bisa begitu yakin bahwa setiap detail dalam kehidupan kita, dikatakan kehidupan in our lives of love, ya, for God. Di dalam kehidupan kita yang mengasihi Tuhan itu is work, bekerja untuk sesuatu yang baik. Di dalam segala hal artinya, di dalam segala situasi, keadaan, kondisi, diarahkan hanya pada satu tujuan, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu saya mau katakan hari ini kepada setiap saudara, stay strong saudara. Ya, don't give up, apalagi fed up ya saudara. Tetap kuat di dalam Dia. Kenapa kita bisa punya keyakinan ini? That's why we can be so sure, kata terjemahan The Message. Nomor satu, karena dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9 dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya, perhatikan ini, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Kita tidak pernah sendirian. Kenapa kita nggak boleh gampang-gampang menyerah, saudara? Kenapa kita harus tetap kuat? Karena kita nggak pernah sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang menyertai kita, yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Namanya kan Immanuel, ya, Allah yang menyertai kita. Tapi tidak hanya itu, sebab di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Memang saudaraku, ada tantangan dalam kehidupan kita. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Jadi kalau ada masalah, ada tantangan, itulah. Karena dunia kita dunia nggak sempurna. Tapi kemudian ayat yang ke-9, 1 Petrus 5 tadi berkata demikian, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi yang mengalami kesukaran itu nggak cuman kita. Yang mengalami tantangan dalam kehidupan nggak cuman kita. Yang merasa ditekan, dihambat, itu nggak cuman kita. Alkitab berkata, saudara-saudara kita, even di seluruh dunia, saudara-saudara kita yang lain menanggung penderitaan yang sama. Artinya kita, saudara, bukan cuman kita aja yang mengalami itu. Memang seringkali ketika masalah datang, kecenderungan kita merasa bahwa kita ini paling susah hidupnya. Tapi percayalah saudara, saya mau emphasize ini buat saudara. Ada orang lain yang hidupnya itu lebih susah dari kita. Ada orang lain yang sedang mengalami masalah lebih berat dari kita. Ya. Nah, saudara, kalau mereka punya Tuhan, itu masih ada pengharapan di dalamnya tentu saja. Tapi bayangkan kalau yang nggak punya Tuhan. Tapi even demikian, di dunia ini kita menemukan orang-orang yang ulet. Nah, hari ini saudara punya Tuhan dalam hidup saudara. Lalu dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Firman berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Perhatikan itu, tidak cuma satu macam. Bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, kenapa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan? Kenapa kita nggak boleh menyerah dengan kehidupan ini? Kenapa kita harus terus berjalan maju? Ingat saudara, bahwa kita manusia ini dirancang untuk berjalan maju
dan bukan mundur. Why? Karena saudara, tidak ada seorang pun dari antara kita yang wajah kita menghadap ke belakang, bukan. Semua, even dari tubuh kita ini, kita didesain menghadap ke depan. Yang berarti apa? Jauh lebih mudah buat kita untuk jalan maju daripada mundur. Ya, saudara, kalau hari ini saudara hadapi tantangan, satu, tadi dikatakan, kita nggak sendiri. Ya, saudaraku. Dua, ada saudara-saudara kita yang juga sedang mengalami kesukaran. Bahkan ayat yang tadi kita baca menunjukkan apa? Dikatakan yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Bahkan ada yang mengalami kesukaran yang lebih berat daripada kita. Nah, karena itu saya mungkin bertanya, terus saya harus bagaimana, Pak? Bagaimana caranya supaya saya bisa stay strong in the Lord? Ya, kan ada ayat bilang jadilah kuat di dalam Dia. But how? Caranya bagaimana? Saya yakin dan percaya ini penting, saudara. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Saudara, jangan izinkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Itu start dari mana? Dari perasaan kita. Kita rasa, aduh, saya kok lihat keadaan ini, lihat, aduh, bagaimana ya? Kayaknya keuangan kita berkurang, atau aduh, saya kok khawatir ya, aduh, anak bisa dibayar nggak sekolahnya, aduh, bisa cukup nggak ya penghasilan, aduh, saya percaya dan yakin yang hidup di kota besar hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang tidak mudah. Ada yang justru di tengah-tengah pandemi ini mengalami peningkatan, tapi banyak yang mengalami saudaraku kondisi yang berat, ya. Tapi Alkitab bilang apa? Alkitab berkata, jangan izinkan kekhawatiran. Kenapa? Kekhawatiran hari ini biar stop sampai di hari ini. Ini yang disebut dengan gaya hidup living one day at a time. Saudara, belajar bahwa kesusahan hari ini cukup sampai di sini. Ya. Karena Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati ketika kekhawatiran kita izinkan menguasai pikiran kita, apalagi emosi kita, biasanya dari emosi ya saudara. Kemudian apa yang terjadi? Takut, khawatir, takut, cemas, gelisah. Akhirnya kita nggak bisa fokus kepada apa yang merupakan justru janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, hal-hal yang mungkin Tuhan sudah kerjakan dan lakukan, dan kita seperti melihat itu sebagai sesuatu yang biasa. Padahal kalau kita renungkan itu dan kita taruh itu di dalam pola pikir kita, itu akan membangkitkan iman kita. Makanya betul Amsal 24 berkata, kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, tawar hati pada masa kecil kekuatan kita. Saudara, janji Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, saya mau bagi ini buat saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Cast out, dalam terjemahan yang lain berkata, cast out all your fears. Ya, serahkan itu semua apa? Fears, semua ketakutan yang ada dalam dirimu. Because he cares for you. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang care. Tuhan bilang, I care for you. Ya, aku memperhatikan engkau. Aku tahu apa yang engkau sedang alami, apa yang engkau sedang jalani. Ya, dan jangan khawatir, kenapa? Sebab aku yang pelihara kamu. Saudara, setiap hari kalau saya olahraga, khususnya kalau sore hari ya saudara, saya jalan begitu sore hari, saya bertemu dengan tetangga-tetangga saya yang jalan sambil bawa anjingnya, saudara. Ya, dan anjing yang mereka bawa itu anjing yang saya tahu harganya tidak murah, anjing-anjing yang
Saya nggak tahu itu jenis-jenisnya ya. Ada beberapa yang saya tahu, ada beberapa yang ada anjing pom-pom, ada golden retriever, ada anjing yang putih yang modelnya kayak serigala putih. Ya bukan Siberian Husky tapi anjing yang lain. Saya tahu tuh bukan anjing murah. Dan kami bertetangga kadang sekilas jalan ngobrol itu untuk makannya, lalu saya tanya kenapa dibawa jalan, apakah hanya untuk bersama-sama menemani? Tidak, karena memang beberapa anjing tuh harus dibawa khusus tiap hari jalan muter begitu saudara. Coba saya bayangkan ya, itu orang-orang itu memperhatikan hewan peliharaan mereka. Saya nggak bilang kita nih hewan, sama sekali enggak saudara. Tapi kalau manusia aja itu memperhatikan yang dia pelihara, makannya, kesehatannya, saudara, bahkan waktu untuk jalan-jalannya. Bagaimana Tuhan dengan kita? Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mau apa? Tuhan mau supaya kita tidak dicengkram, dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita. Dan saya mau beritahu saudara, Yesus mengerti betul apa yang sedang kita alami sehubungan dengan ketakutan. Dalam Lukas 22 ayat 43 dan 44 ditulis, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan. Berarti dia dalam keadaan lemah dong. Karena untuk memberikan kekuatan dikatakan. Ayat 44, lihat ini saudara. Ia sangat ketakutan. Jadi kalau kita cuma takut, Yesus ngerti betul saudara. Pergumulan kita. Alkitab bilang ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Peluhnya seperti titik-titik darah. Allah kita, Allah yang mengerti apa yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan saya mau kuatkan saudara hari ini, kenapa? Tadi di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-34 berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Hari depan yang kayak apa sih yang Tuhan beri untuk kita? Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi dia punya rancangan, dia punya rencana. Yang seperti apa? Yaitu dikatakan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan. Hari depan itu kapan? 1 jam di depan kita, even 1 detik di depan kita, 1 hari di depan kita, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Dan hari depan yang seperti apa? Hari depan yang penuh harapan. Ucapkan bersama saya, 1 rancangan damai sejahtera, 2 hari depan yang penuh harapan. 1, 2, 3. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Tutup mata saudara sekarang. Arahkan hati, pikiran saudara. Ucapkan ini, kita taruh iman kita atas dasar firman. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Ucapkan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Amin. Biarlah kiranya itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Tetapi tidak stop hanya pada jangan khawatir. Tetaplah mengusahakan yang terbaik. Enggak gampang menyerah. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat. Saya senang ayat ini bilang, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? So please don't give up. Sekali lagi saya mau ngomong itu. Orang yang bersemangat, orang yang antusias, yang enthusiastic. Kata antusias, beberapa saudara pasti sudah tahu ini. Enthusiasm atau enthusiastic dari 2 kata, en dan theos. Dalam bahasa Greka, en artinya di dalam, theos artinya Tuhan. Di dalam Tuhan, orang yang bersemangat, orang yang antusias.
orang yang di dalam Tuhan. Nggak heran orang yang antusias itu menyenangkan. Orang yang antusias kehadirannya kita harapkan. Kita bilang nggak ada lo, nggak rame. Ya. Kenapa saudara? Karena itu membuat kita itu jadi ikut bergairah. Ya. Dikatakan kalau semangat kita pulih, habislah kita. Ya. Amsal Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo kita hafalkan ayat ini, saudara. Ayatnya nggak panjang, tapi bisa build our faith in Him, build our hope in Him, membangun iman percaya kita di dalam Dia. Ucapkan bersama dengan saya, saudara boleh lihat Alkitab saudara, Filipi 4 ayat 13, kita baca dulu 1, 2, 3, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang tutup mata saudara, ucapkan bersama dengan saya, buka hati, buka pikiran saudara. Ya, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ini yang disebut dengan doa 10 jari. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I can do all things through Christ which strengthen me. Coba bahasa Indonesianya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pas, persis. Segala perkara. Perkara apa, Pak? Perkara apa, Bu? Perkara apa, Bro? Segala perkara. Kenapa? Karena memang kita punya jaminan di dalam Dia, saudara. Itu sebabnya saya akan tutup renungan ini, saudaraku, dengan mengatakan ini, bahwa penyertaan Tuhan, kita harus letakkan percaya kita di atasnya, apapun keadaannya. Percaya kepada penyertaannya, apapun keadaannya. Saudara, beberapa kali dalam kehidupan saya, secara pribadi, saya berhadapan dengan bahkan tantangan-tantangan, masalah-masalah yang di luar kemampuan saya. Ya, saudara, saya bacakan ayat ini ya. Seringkali orang salah paham dengan ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa demikian? Perkataan berikutnya ditulis seperti ini. Sebab Allah setia, dari depan tadi kita penyertaannya yang dalam kehidupan itu namanya setia, kesetiaannya. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melebihi atau melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini seringkali orang berpikir bahwa, oh berarti Tuhan gak mungkin dong kasih saya atau izinkan, bukan Tuhan yang kasih, ngizinkan kadang-kadang pencobaan melebihi kekuatan saya. Ini saya udah gak kuat, saya gak mampu, saya gak bisa. Saya alami itu dalam kehidupan saya, saudara. Kok Tuhan kasih atau Tuhan izinkan lebih tepatnya? Sebentar, seringkali kita salah paham dengan ayat ini. Baca baik-baik. Ayat ini berkata, saudaraku, ketika kamu dicobai, Alkitab bilang, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa yang dimaksud ayat ini, saudara?
Yang dimaksudkan ayat ini ialah ketika kita sedang menghadapi tantangan atau ketika kita sedang menghadapi pencobaan itu, dan pencobaan itu dan tantangan itu melampaui kemampuan atau kekuatan kita. Ya, satu kali kami harus kami bangun rumah dan itu aja udah mujizat luar biasa. Tapi kemudian kita harus mengurus surat-surat karena dari developer harus ada pembagian sertifikat tersendiri dan kemudian itu jadi HGB dan kita harus urus supaya tidak nantinya ke belakangnya sulit, bisa dijadikan hak milik dan lain sebagainya. Tapi untuk proses itu harus ada sejumlah uang yang nilainya cukup signifikan untuk kami bayar. Dan kami nggak punya apa-apa pada waktu itu. Maksudnya uang atau budget untuk itu belum ada. Apa yang saya lakukan itu udah di luar kemampuan, saudara. Saya percaya kalau Tuhan udah kasih rumahnya, untuk surat-suratnya juga masa enggak. Ya, Tuhan kita tuh nggak pernah ngasih separuh-separuh, tidak. Dan saudara, to make it short ya, satu hari saya lagi di kantor lagi di ruangan saya kerja dan betul-betul ayat itu bilang kan yang nggak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati. Kring, telepon di meja saya bunyi, saya angkat dan salah seorang yang saya kenal, seorang bapak yang saya kenal, dia berkata begini, Pak Daniel, saya sedang ada di bank dan saya mau tabur. Dia bilang begitu untuk bapak. Saya minta nomor rekening. Nah, saya gembala, saudara. Ketika ada orang bilang begitu, saya langsung bilang nomor rekening gereja ya Pak. Pikiran saya itu adalah untuk gereja karena saya gembala. Ya, jadi gembala-gembala juga saya pesan jangan terlalu GR. Ya. Oh enggak, dia bilang nomor rekening pribadi bapak. Saya jujur aja shock saudara, karena ini jarang, maksudnya dan saya beritahu saudara sampai hari ini yang baru pertama kali ini saya alami saudara. Dia sedang ada di bank, dia pebisnis, dia sedang urus bisnisnya, boom, tiba-tiba dia tergerak, dia telepon saya on the spot, dia minta nomor rekening dan saat itu juga dia transfer, tolong bapak cek, ya, dan itu menyelesaikan semua yang kita doakan itu saudara. Ini maksudnya ayat ini. Kita memang mengalami yang melampaui akan kekuatan kita. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Alkitab bilang, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa Tuhan berikan jalan keluar? Karena memang kita nggak punya jalan keluarnya. Kita nggak sanggup, kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita terbatas. Tapi bukankah kita punya Tuhan yang tidak terbatas? Di dalam penggembalaan, di dalam pelayanan, saya berhadapan dengan orang-orang yang tidak mudah, yang orang seringkali bilang difficult people. Tuhan bisa sentuh dia. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, kata firman Tuhan. Ia mengalirkan kemana ia mau. Berarti Tuhan bisa rubah hati, saudara. Dan saya melihat bagaimana pembelaan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, even selama masa pandemi ini. Betul kata gembala senior kita. Ini jadi akademi yang bikin kita tambah pinter, bikin kita tambah canggih, bikin kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Mazmur 31 ayat yang ke-8. Pemazmur berkata, aku bersorak-sorak dan bersukacita. Karena apa? Kasih setiamu. Dalam bahasa Ibrani, kesetiaan adalah emunah. Emunah itu artinya apa? Kokoh, teguh, mantap, tidak berubah dan dapat diandalkan. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita tuh tidak berubah, saudara. Dan dapat diandalkan. Karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Perhatikan itu saudara, kata telah. Garis bawain di Alkitab saudara. Kata telah itu saudara. Ya, telah menilik sengsara, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Mengertikah Tuhan akan pergumulan saudara? Yes, yes, yes. Itu sebabnya Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kita naikkan doa-doa kita. Kita naikkan permohonan kita. Dan jangan lupa saudara, gaya hidup mengucap syukur. Gaya hidup mengucap syukur bikin hati kita damai, ya, damai sejahtera Allah melampaui akal dan pikiran kita. Hati kita, emosi kita jadi positif. Kita punya right emotion, right feeling. Ya, bukan toxic emotion atau toxic feeling. Nanti kita jadi toxic people ya saudara. Dan ketika kita melakukan itu, saudara, hati yang gembira berikan kepada kita tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, semangat yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala. Saya percaya saudara, kita melihat perbuatan tangannya yang ajaib ada di dalam kehidupan kita, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Perhatikan ayat ini. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu ditutup dengan statement ini. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kenapa? Dia berdiri di depanmu. Maksudnya apa saudara? Kalau ada serangan datang terhadap kita, itu ngenain siapa dulu? Itu nggak langsung ngenain kita saudara. Hari ini ada yang serang saudara, keadaan mungkin, ekonomi mungkin, ya, atau situasi, atau mungkin orang serang saudara. Tenang aja, nggak apa-apa. Ya, kenapa saudara? Kalau Tuhan di depan kita, saudara, maka serangan itu akan tertuju nomor satu bukan kepada kita, tapi kepada siapa yang di depan kita. Ketika Abraham dalam keadaan yang tertekan, saudara, dia sedang merenungkan nasibnya dalam tanda kurung. Kenapa? Dalam tanda kutip. Kenapa, saudara? Karena dia sedang dalam keadaan yang ya stres ya, sebab sudah nggak mungkin dia punya anak. Memang dia terima janji Tuhan. Bukankah kita juga terima banyak janji Tuhan, saudara? Tapi keadaan atau kondisi nggak sesuai dengan janji itu. Nggak sejalan dengan janji itu. Abraham, aku akan berikan engkau anak. Tapi anaknya nggak datang-datang. Rahim Sarah sudah tertutup. Abraham udah nggak punya cukup kemampuan. Sudah impoten ya saudara. Nggak punya kemampuan itu ada poten itu kan kemampuan. Saudara. Dia di tenda biru ya. Bukan tendanya warnanya biru ya saudara. Tapi dia bilang I'm feeling blue katanya. Dia Tuhan hadir di situ. Dan lalu saudara ingat Tuhan bilang, Abraham, aku yang akan jadi perisaimu, upahmu akan sangat besar. Keluar dari tenda itu, lihat ke langit. Oh saudara, perhatikan Tuhan bilang, akulah upahmu. Lalu dia berkata, I am your shield. Shield itu, perisai itu di mana? Kita taruh di depan saudara. Ayat ini berkata Tuhan berjalan di depan kita. Ya, Tuhan menyertai kita. Tuhan tahu bagaimana keadaan kita, kondisi kita. Orang lain bisa salah paham sama kita. Orang lain bisa salah menilai kita. Orang lain bisa nggak ngerti keadaan kita. Alah, gitu aja. Kamu nih memang. Tuhan enggak. Ingat saudara, bahwa kita tuh diciptakan dengan kasih. Dan baiklah kita bertumbuh di dalam kasih. Dan kita mengalami kasih itu. Saya hari ini berdoa dimanapun saudara berada. Sementara saudara menyaksikan renungan ini. Saudara bisa rasain kasih Tuhan. Yang berjalan di depan saudara. Yang menyertai saudara. Dan dia berkata begini. Aku tidak membiarkan engkau. Orang bisa lepas tangan sama kita. Lu dulu janji sama gua. Lu dulu bilang kalau begini, kalau begitu. Lu dulu.
Manusia bisa berubah, tapi Tuhan kan enggak. Makanya ada lagu lama gitu kita nyanyi dulu ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Dia enggak berubah. Kalau dulu dia sertai hamba-hambanya, kalau dulu dia bela hamba-hambanya, kalau dulu dia pelihara, dia lindungi, dia jaga, dia cukupkan hamba-hambanya. Hari ini dia lakukan yang sama buat saudara, buat saya, dan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Biarlah kiranya firman kebenaran yang sederhana ini, pertama-tama hamba-Mu minta, materaikan dalam hati, batin, dan pikiran kami. Dan biar kiranya firman-Mu ini yang menyertai langkah kehidupan kami. Di minggu yang baru ini, di hari yang baru, di bulan yang baru, kami mau katakan ini, kami tidak berjalan sendiri. Tuhanlah perisai kami, Tuhanlah bagian kami, Tuhanlah upah dalam kehidupan kami. Kalau ada saudara hari ini yang sedang bergumul dengan keadaan saudara, apapun itu, pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, pergumulan dalam hubungan, saudara boleh angkat tangan di mana saudara ada. Taruh satu tangan saudara di dada. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh ruang, Engkau tidak dibatasi oleh tempat. Engkau bisa hadir, Engkau maha hadir. You are omnipresence, You are omnipotent, Engkau maha kuasa, Engkau dahsyat Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan lewat kebenaran firman kami taruh iman kami, lewat janji-janji-Mu kami taruh iman kami. Biar kiranya umat-Mu boleh dikuatkan hari ini, imannya dibangkitkan Tuhan. Pengharapannya tidak pudar dan kasihnya makin kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya, kami mau declare Tuhan. Di depan ini kami melihat jawaban-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, bahkan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami terima doa sederhana ini dan biar kiranya hamba-Mu berdoa juga untuk semua umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal dan pikiran memelihara akan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa sederhana ini. Kami minta dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, mari kita siapkan hati kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan biarlah kita menerima ini dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan mempersiapkan roti dan anggur perjamuan di rumah masing-masing. Saudara bisa mengganti media ini, kalau tidak ada anggur dan perjamuan, saudara bisa pakai sirup atau teh, ya, dan roti atau biskuit, ya, supaya kita yang penting dengan sikap hati yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus ini menjadi bagian yang akan memerdekakan kita lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, dan saat ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa, biarlah terlebih dahulu sebelum kami menerima roti dan anggur ini, Engkau menguduskan kami lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya di balik tubuh dan darah-Mu ini ada kuasa yang memerdekakan kami, ada kuasa yang menebus kami, ada kuasa yang menyembuhkan kami, ada kuasa yang membuat hidup kami diubahkan. Kami yang tadinya terkutuk, kami bisa diberkati di dalam Tuhan, supaya kami menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu ini dengan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita siapkan roti perjamuan kita dan kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita percaya bahwa roti yang terpecah-pecah ini, kita percaya bahwa tubuh Kristus ini akan memberikan kita keselamatan, kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Seperti saudara percaya bahwa roti di tangan kanan saudara lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, katakan amin. Mari kita menyantap bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur yang telah kita persiapkan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Seperti saudara percaya bahwa cawan di tangan kanan saudara lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, katakan amin. Mari kita meminumnya bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati lagi tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau sendiri Tuhan. Dan kami percaya persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang indah, menjadi persekutuan yang luar biasa. Karena kami percaya melalui persekutuan kami ini, kami semakin disempurnakan segambar serupa dengan Tuhan. Bahkan kami percaya dengan kekuatan dan kemampuan ilahi, segala potensi-potensi yang baik yang ada dalam hidup kami akan semakin berkembang Tuhan. Dan kami percaya semuanya ini Tuhan akan menjadi alat prasarana untuk kami maksimal dalam Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya kami yang datang dengan sakit penyakit, dengan bilur-bilur darah Yesus, saat ini kami berdoa, kami telah percaya, kami telah dijamah, kami telah disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya, kami yang terikat, kami telah dibebaskan Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan, kami yang mengalami kutuk, terikat kutuk, telah dibebaskan. Kutuk telah berubah menjadi berkat supaya hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa, biarlah kami yang mengalami kesulitan secara finansial di masa-masa ini, kami percaya bahwa Engkau yang pemilik segala sesuatunya, termasuk Engkau pemilik berkat tersebut. Saat ini kami berdoa, biarlah tingkap langit-Mu dibukakan, ada jalan-jalan baru yang Kau bukakan, sehingga Tuhan kami percaya hidup kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup kami Tuhan akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagari bentengi setiap kami, biarlah perlindungan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kita semua tadi berkati, sama-sama kita katakan amin. Aman berlindung dalam
or Rock News. Untuk ibadah minggu depan akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp, Komsel, dan media sosial kami. Doa puasa setiap hari Jumat malam sampai dengan Sabtu siang. Mari kita ambil bagian dalam doa untuk kota Jakarta dan bangsa Indonesia. Komsel, komunitas saling. Saudara dapat menghubungi gembala Komsel masing-masing. Mesbah keluarga yang dapat saudara lakukan setiap harinya di rumah masing-masing. Bible Study oleh Rocky Bellagio setiap hari Minggu jam 10 pagi dengan link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Bagi saudara yang terbeban untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau scan QR Code sebagai berikut. Demikian ibadah online streaming GBI Rock Bellagio hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, seluruh sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Kami merasakan bahwa Roh Kudus-Mu memimpin kami. Dan kami percaya persekutuan kami ini Tuhan akan membuat hidup kami akan semakin sempurna di dalam Tuhan. Engkau Roh Kudus yang terus membimbing langkah-langkah kami Tuhan. Engkau yang membawa kami terus masuk dalam destiny Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri campur tangan. Sehingga gereja kami ini Tuhan dapat bisa terus Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Engkau cukupkan seluruh kebutuhan yang ada Tuhan. Bahkan seluruh para pelayan Tuhannya Tuhan. Engkau berikan hati yang penuh kasih. Ada unity sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan melalui pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bapak-bapak gereja kami. Engkau memberkati senior pastor kami Pak Arifin dan Ibu. Begitu juga Pak Roni dan Ibu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu melimpah buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bapak-bapak kami dalam tangan Tuhan. Dan melalui hidup mereka ada keteladanan Kristus. Dan kami akan semakin mengalami Kristus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah Tuhan. Tapi kami percaya sebelum kami berpisah ada berkat yang Kau sediakan buat kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tangan-Mu. Arahkan hatimu dan pandang wajah Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus yang terus menaungi saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua telah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, shalom.